Terima kasih sudah mampir di kelas Cevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Cevi pada kesempatan ini akan menyajikan cara membuat formulir survei digital dengan Kobo Toolbox. Kobo Toolbox sangat bermanfaat bagi para surveyor, bagi para peneliti yang akan mengumpulkan data lapangan di wilayah-wilayah yang memang lokasinya itu sulit terjangkau dengan jaringan internet. Formulir survei digital memiliki manfaat. Yang pertama adalah untuk mengefisienkan waktu peneliti di lapangan. Yang kedua, bisa menghemat kertas, mendukung konservasi lingkungan, tidak banyak pohon yang ditebang untuk kertas. Data yang masuk sudah langsung bisa diakses dalam bentuk Excel, jadi bisa menghemat waktu entry. Untuk membuat formulir survei, kita masuk dulu ke akun Kobo Toolbox-nya, isikan username dan isikan juga password-nya. Kemudian login. Ini adalah halaman awal Kobo Toolbox. Pilih New untuk membuat formulir baru. Kali ini kita gunakan Build from Scratch. Di sini kita isikan project name, kemudian description-nya, sektornya diisi, dan country-nya pun diisi. Nah, ini adalah lembar untuk membuat pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan, klik tanda plus. Nah, ini ada kolom untuk membuat pertanyaan dan add question. Ini merupakan menu untuk memilih jenis fungsi pertanyaan. Mari membuat formulir dengan jenis fungsi pertanyaan yang ada pada Kobo Toolbox. Ini adalah form builder function. Kobo Toolbox menyediakan 24 jenis fungsi pertanyaan. 1. Fungsi select one. Jenis fungsi pertanyaan yang menghendaki hanya satu jawaban dari beberapa pilihan. Sekarang kita coba ketik pertanyaannya, yaitu jenis kelamin, kemudian add question. Nah, di sini ada select one, pilih saja select one-nya. Ini merupakan fungsi dari salah satu Kobo Toolbox. Ada optionnya 2, bisa ditambah di bawah. Jenis kelamin isi dengan laki-laki dan perempuan. Kemudian question hint-nya diisi supaya pertanyaan itu jelas. Ini sekedar contoh saja. Kalau sudah kita lihat preview dengan menggunakan tanda seperti mata. Nah, ini adalah tampilannya. Bisa pilih laki-laki, bisa pilih juga perempuan atau sebaliknya. Jadi tidak bisa memilih dua-duanya. Kedua, fungsi select many. Fungsi select many ini adalah untuk pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban lebih dari satu. Tulis pertanyaannya.
kemudian add question. Nah, pilih select many. Nah, di select many pun ada dua option, tapi kita bisa tambah di bawah ini, ada click to add other response. Ini contoh untuk pertanyaan aset yang dimiliki, ada rumah, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4. In question-nya diisi supaya pertanyaan itu lebih jelas. Ini adalah tampilan dari fungsi menu select menu. Jadi bisa dipilih beberapa, tidak hanya satu saja. Bisa seluruhnya, bisa satu, bisa dua, tergantung dari pilihan. Berbeda dengan tadi yang select one untuk jenis kelamin. Ketiga adalah fungsi text. Adalah untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban dalam bentuk teks, dalam bentuk klausul, dalam bentuk kalimat. Contoh pertanyaannya adalah nama. Pilih teks. Fungsi teks, jawabannya teks. Pertanyaan nama, berarti jawabannya dalam bentuk teks. Empat, fungsi number. Untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban numerik atau angka. Kita masuk ke combo toolbox-nya, isikan pertanyaannya. Pilih number, di sini ada 1 2 3 number, itu pilih. Jangan lupa semua pertanyaan dilengkapi dengan question hint-nya sebagai penjelasan daripada pertanyaannya. Ini adalah contoh pertanyaan dengan fungsi number. Lima, fungsi desimal. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban numerik atau angka-angka disertai dengan nilai desimalnya. Kita tulis pertanyaannya sama, add question. Pilih desimal. Nah, ini tampilannya. Ini contoh pertanyaan yang menghendaki jawaban angka dan ada nilai di belakang koma. 6, fungsi date. Untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban tanggal, bulan, dan tahun. Ini contoh pertanyaan, kita masukkan. Ada fungsi date, tinggal pilih fungsi date.
Nah, inilah tampilan untuk pertanyaan fungsi date. Jadi sudah ada kalendernya, tinggal klik saja. 7. Fungsi time. Untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban waktu seperti jam dan menit. Kita isikan pertanyaannya, jam berapa Anda mulai bekerja? Kemudian pilih time. Jangan lupa penjelasan dari pertanyaannya. Tampilannya seperti ini. H itu hour, M itu minute. Contoh di sini adalah 7.30 jawabannya. Berbeda dengan fungsi date tadi. 8 adalah fungsi date and time. Fungsi date and time ini untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban ada tanggal, bulan, tahun, jam, dan menit. Jadi gabungan dari fungsi date dan fungsi time. Kita isikan pertanyaannya, kapan Anda berangkat dengan pesawat? Pilih date and time. Ini adalah tampilan untuk pertanyaan dengan menggunakan fungsi date and time. Jadi bisa diisikan tanggal, bulan, tahun, dan waktu keberangkatannya di sini. Itulah cara membuat formulir survei dengan menggunakan jenis fungsi pertanyaan pada bagian pertama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.